Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana zakat korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab ada satu hipotesa yang sebenarnya ini grand teorinya diambil dari konsep-konsep ayat Al-Quran, bahwa ada korelasi positif antara zakat dengan pertumbuhan ekonomi. Apa maknanya? Orang yang berbisnis, orang yang berdagang, lalu dia rajin mengeluarkan zakatnya, maka berdasarkan teori ini, ekonominya akan semakin tumbuh. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak mengeluarkan biaya sosial dalam bisnisnya, biasanya pertumbuhan ekonominya akan sulit. Ya. Kalaupun tumbuh juga tidak ada nilai di situ. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin sedikit mengantarkan apa sih sebenarnya definisi zakat itu. Ada tiga ya terminologi zakat yang mungkin bisa kita ungkap pada kesempatan kali ini. Yang pertama, zakat itu identik dengan makna al-barokah. Zakat itu berkah, keberkahan. Apa maknanya? Jadi kan keberkahan itu abstrak ya, tetapi itu diimpikan oleh semua orang, terutama orang-orang yang beriman. Tidak hanya orang Islam, tentu saja orang-orang yang non-muslim itu berharap bahwa hartanya bisa berkah. Nah, harta itu akan membawa keberkahan dunia dan akhirat kalau sebagian dari hasil usahanya itu diberikan pada orang lain dalam bentuk zakat. Jadi artinya zakat itu sebenarnya dalam rangka menumbuhkan atau menciptakan sebuah keberkahan dalam bisnis, dalam sistem ekonomi yang dia bangun. Ekonomi yang dia bangun, ekonomi yang dia tumbuhkan, ekonomi yang dia usahakan tanpa adanya zakat, maka sudah tidak ada lagi keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan dalam sistem, dalam harta, dalam keuangan kita, tentu akan menjadi malapetaka. Maka zakat pengertian pertamanya adalah al-barokah. Kemudian yang kedua, zakat itu juga berarti at-tazkiyah. At-tazkiyah itu artinya pembersih. Bagaimana filosofinya? Jadi ketika orang berbisnis, ya, itu tidak semua harta yang dia dapatkan itu milik dia, ada milik orang lain. Ini konsepnya dari Al-Quran. Kata Allah, semua harta yang kau usahakan itu ada hak milik orang lain yang harus kau keluarkan. Nah, filosofinya kira-kira begini, semua harta yang kita dapatkan itu pada prinsipnya masih kotor gitu. Dan bagaimana agar harta kita itu tidak kotor, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita dalam satu tahun mendapatkan keuntungan minimal ya, satu nisab ya. Nisab itu kalau sekarang disepakati senilai dengan 85 gram emas. Jadi kalau kita punya bisnis, apapun bisnisnya itu, usaha apapun, ya kecuali ternak dan apa itu dan pertanian. Bisnis perdagangan yang menghasilkan keuangan dalam bentuk apapun, kalau dalam satu tahun menghasilkan minimal senilai dengan 85 gram emas, maka wajib 2,5%, karena 2,5% itu sebagai pembersih, sebagai cleaner, ya, sebagai tazkiyah. Jadi orang yang berbisnis tapi zakat tidak pernah dikeluarkan, itu hartanya masih kotor, dan kalau hartanya kotor tentu tidak akan membawa kebaikan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Ini yang kedua. Jadi makna yang kedua dari zakat itu adalah at-tazkiyah, membersihkan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi saya sampaikan tentang hipotesanya. Zakat itu bermakna an-namu. An-namu dalam bahasa Arab itu dia tumbuh. Apa maknanya? Itu tadi orang yang sedang berbisnis, orang yang sedang berdagang, orang yang sedang berusaha, orang yang sedang sedang kasab, ya, mencari rizki, lalu mendapat keuntungan. Ketika dia rajin membayarkan zakatnya, mengeluarkan zakatnya, maka dalam teori ini ekonomi akan tumbuh. Nah ini apa dasarnya? Bukan logika ya. Ini dasarnya langsung dari ayat Al-Quran. Al-Quran menggambarkan barang siapa yang mengeluarkan sesuatu ya, zakat atau infak atau sedekah, dia akan kembali 700 kali lipat. Itu kan pertumbuhan ekonomi, dan ini tidak bisa dibahasakan dengan logika saja, karena persoalan agama tidak hanya bagian dari pemahaman ranahnya logika saja, tetapi ada ranah keimanan. Maka dalam teori agama itu ada ma'kulatul makna, ada ghair ma'kulatul makna. Apa maknanya? Agama itu ada yang rasional, maksudnya ada yang harus dicerna oleh akal pikiran. Ada ghair ma'kulatil makna, ada agama itu yang tidak harus menggunakan logika, karena kalau menggunakan logika tidak nyambung gitu, tidak akan ketemu. Isra Mi'raj nggak bisa digunakan pakai logika karena nggak akan nyambung, harus pakai iman gitu ya. Zakat, bagaimana mungkin logikanya kalau orang mengeluarkan, dia punya uang 10.000, dikeluarkan 1.000 rupiah, ya tinggal 9.000, itu logika matematik.
Tapi zakat tidak bisa memahami itu dengan logika. Bagaimana Allah mengatakan ketika kita punya uang 10.000, lalu 5.000-nya dikeluarkan untuk infak, sedekah atau zakat misalnya, maka kita akan kembali, akan return, ya, akan kembali 700 kali lipat di luar dugaan kita. Dan itu tidak bisa lagi-lagi dipahami hanya dengan akal, tapi harus dengan keyakinan. Nah, berdasarkan penjelasan itu, maka saya melihat bahwa semakin banyak orang mengeluarkan zakat, sedekah, infak, akan tumbuh ekonominya. Maka saudara-saudara sekalian yang terjun di dunia bisnis, yang berdagang, yang berusaha, saya kira 3 hal ini agar hartanya berkah, agar hartanya bersih, agar hartanya tumbuh bisnisnya, maka solusi spiritualnya adalah dengan mengeluarkan zakat. Jadi saya kira ini penting. Maka ada satu teori dalam ekonomi itu high cost, high return, ya. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih luas, high cost, siapa yang banyak mengeluarkan biaya sosial, kira-kira begitulah. High return maka kembalinya juga akan besar, gitu. Jadi orang yang zakatnya rajin, kira-kira begitulah ya, sesuai dengan kewajiban dan ketentuan dia lakukan setiap tahun, ya, setiap waktunya zakat, maka itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Maka terbuktilah bahwa ada korelasi positif antara zakat dengan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.